Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deladil Astuti dari kelas 7A Administrasi Publik dengan nomor NIM 21010032 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan membahas mengenai dana desa, pengertian dana desa, kemudian sumber dan alokasi dana desa, perbedaan dana desa dan alokasi dana desa, serta tujuan penggunaan dari dana desa. Kemudian langsung saja ke intinya mengenai pengertian dari dana desa. Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di kabupaten atau kota. Kemudian dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian sumber dan alokasi dana desa bersumber dari APBN yang merupakan kewajiban pemerintah pusat. Selain itu, desa juga memiliki pendapatan asli yang berasal dari berbagai sumber seperti hasil usaha dan sumbangan. Kemudian pengalokasian dana desa dilakukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografisnya. Kemudian, apa sih perbedaan dari dana desa dan alokasi dana desa? Yang pertama dari dana desa yaitu sumbernya dari APBN dan langsung ditransfer ke rekening kas desa. Yang kedua ada alokasi dana desa bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan dialokasikan melalui dana perimbangan. Kemudian apa sih tujuan dari penggunaan dana desa? Dana desa memiliki beberapa tujuan strategis. Yang pertama yaitu membangun infrastruktur dengan meningkatkan sarana dan prasarana di desa, kemudian pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan dengan berkontribusi pada pengelolaan kemiskinan, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Jadi yang ketiga ini prioritas penggunaan dana desa. Seperti apa sih Kak? Pemerintah Indonesia ini menetapkan beberapa prioritas penggunaan dana desa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Aku bisa sebutin 6 rincian prioritasnya guys. Yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur dasar. Contohnya seperti sarana dan prasarana. Itu digunakan untuk pembangunan pemeliharaan jalan desa, irigasi, sanitasi, dan air bersih. Lalu juga ada pelayanan sosial dasar. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti pengembangan pos kesehatan, pengelolaan pendidikan anak-anak usia dini, dan fasilitas publik lainnya ya guys ya. Lalu yang kedua itu ada pemberdayaan masyarakat. Contohnya itu seperti pengelolaan ekonomi lokal. Dukungannya itu terhadap usaha ekonomi produktif, pendirian badan usaha milik desa atau yang biasa kita sebut BUMDes, dan pengembangan pasar desa ya. Lalu ada peningkatan kapasitas SDM. Jadi itu tuh digunakan untuk pelatihan bagi kader ya guys, pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha, kader-kader yang ada di desa. Lalu yang ketiga ini poinnya ada penanggulangan kemiskinan. Ini penting juga. Itu fokusnya pada program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan ya guys, termasuk penyediaan bantuan langsung tunai atau yang biasa kita sebut juga BLT, bantuan ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat itu poinnya ada ketahanan pangan dan kesehatan. Ini nggak kalah penting juga ya guys, yaitu programnya dibuat untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal serta penanganan kasus stunting di kalangan anak-anak. Yang kelima ini poinnya ada pelestarian lingkungan hidup. Seperti apa sih Kak contohnya? Jadi contohnya itu seperti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan yang ada di desa tersebut ya. Dan yang terakhir poin ke-6 yaitu dukungan terhadap program nasional. Seperti contohnya itu dana desa juga dapat diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, energi, dan pariwisata.
Jadi dengan mengedepankan prioritas-prioritas keenam ini nih guys yang tadi aku sampaikan, itu tuh diharapkan dana desanya ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat di Indonesia ya, pokoknya seluruh Indonesia, dan berfokus pada di desa tersebut. Seperti itu guys. Contoh proyek yang sudah sukses menggunakan dana desa. Berikut adalah beberapa contoh proyek yang sukses menggunakan dana desa di Indonesia. Yang pertama, pembangunan infrastruktur jalan desa. Di Desa Jeringo. Desa Jeringo menggunakan dana desa untuk membangun dan memperbaiki jalan, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Proyek ini membantu menghubungkan desa dengan daerah lain, mempermudah akses ke pasar dan layanan publik. Kedua, pembangunan saran air bersih. Desa Harapan Mulia. Desa Harapan Mulia membangun infrastruktur air bersih yang memungkinkan masyarakat mengakses air bersih dengan lebih mudah dan aman. Proyek ini termasuk pembuatan sumur, bor, dan sistem distribusi air. Desa Budo. Desa Budo membangun 7 unit sumur bor yang menyediakan akses air bersih bagi warga, menggantikan ketergantungan pada air hujan dan distribusi dari pabrik. Dan yang ketiga, program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Panggung Harjo mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha dan koperasi yang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi. Keempat, pembangunan fasilitas kesehatan. Desa Sugiwaras. Desa Sugiwaras membangun fasilitas kesehatan seperti posyandu untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar. Dan yang kelima, pengembangan wisata desa. Desa Ponggok. Desa Ponggok mengelola badan usaha milik desa, BUMDes, yang mengembangkan objek wisata seperti Umbul Ponggok, sebuah kolam alami, dan snorkeling. Proyek ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keenam, program pengelolaan sampah dan lingkungan. Nagari Sungai Duo. Nagari Sungai Duo menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk penilaian sampah di tingkat rumah tangga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, pembangunan sekolah dan pendidikan. Desa Tepus. Desa Tepus membangun fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa, termasuk pembangunan sekolah dasar dan pelatihan bagi guru. Yang ke-8, program konservasi lingkungan. Desa Sugiwaras. Desa Sugiwaras melaksanakan program konservasi lingkungan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal. Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. Yang kelima, tantangan dalam pengelolaan dana desa. Yang pertama, keterbatasan kapasitas SDM, kualitas manajerial yang rendah, banyak aparatur desa termasuk kepala desa dan perangkatnya tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam perencanaan, pelaporan, dan penggunaan dana secara efisien. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Minimnya pengawasan, tingkat pengawasan terhadap penggunaan dana desa seringkali rendah yang meningkatkan resiko penyalahgunaan dan korupsi. Masyarakat juga kurang terlibat dalam proses pemantauan sehingga sulit untuk mengevaluasi penggunaan dana. Yang ketiga, birokrasi yang rumit, proses pengajuan yang berbelit, prosedur untuk pengajuan, persetujuan, dan penyaluran dana desa seringkali rumit dan memakan waktu lama, menghambat realisasi program pembangunan yang bergantung pada dana tersebut. Yang keempat, kurangnya partisipasi, rencana pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan banyak desa membuat rencana pembangunan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat dan berpotensi gagal. Penyalahgunaan. Dan yang kelima, penyalahgunaan dana. Kasus korupsi dan penyelewengan, beberapa kepala desa dan terlibat praktik korupsi penyalahgunaan dana
yang dapat menyebabkan penghentian penyaluran dana oleh pemerintah jika desa tersebut bermasalah secara hukum. Dan yang terakhir, yang keenam, ketergantungan pada desa.